Halo semuanya, selamat datang di Cermati Cerita Matematika. Nah, aku Dede dari jurusan Matematika angkatan 2022 yang kali ini bakal nemenin pendengar Cermati di episode ke-7 kali ini. Nah, gak kerasa kan Cermati udah di sampai episode 7 ini. Nah, buat teman-teman yang belum ngedengerin Cermati episode sebelumnya, boleh banget langsung ditonton di YouTube HMDM UI. Oke, untuk episode ke-7 kali ini, pastinya aku udah nyiapin narasumber yang keren-keren. Nah, narasumbernya itu siapa aja sih? Nah, oke. Narasumber di Cermati episode 7 kali ini ada Kak Keca dan Kak Vito. Nah, boleh nih. Halo Kak Keca, halo Kak Vito. Gimana kabarnya? Halo, baik-baik. Oke. Sama, alhamdulillah baik. Oke deh. Alhamdulillah ya Kak kalau kabarnya baik-baik aja. Nah, boleh banget nih Kak Keca atau Kak Vito kenalan dulu nih, karena banyak yang bilang kan kalau tak kenal maka tak sayang. Boleh dicoba dulu dari Kak Vito. Oke, perkenalkan gue Vito dari Statistika 2020. Halo semuanya, kenalin gue Keca dari Aktuaria 2020. Oke, salam kenal Kak Keca dan Kak Vito. Nah, narasumber kita kali ini masih dari warga Departemen Matematika loh. Kak Vito dari Statistika dan Kak Keca dari Ilmu Aktuaria. Nah, ada yang pernah lihat Kak Keca dan Kak Vito nggak nih di Halmatek atau di sekitaran FMIPA atau di Dallas? Nah, kalau misalnya next time kalau ketemu boleh banget disapa kakak-kakaknya ya. Boleh banget dong, ayo sapa aku teman-teman. Oke, jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu nih ke para pendengar Cermati. Siapa sih Kak Vito dan Kak Keca ini? Nah, Kak Vito dan Kak Keca ini merupakan warga Departemen Matematika yang menyumbang banyak sekali prestasi. Nah, baru-baru ini Kak Vito dan Kak Keca itu menyumbangkan prestasinya loh. Nah, fun fact-nya mereka adalah pasangan romansa. Keren banget gak sih? Oke Kak Keca, Kak Vito, aku mau kepo dikit nih. Nanya-nanya nih tentang awal mulanya jadi pasangan berprestasi itu gimana sih Kak? Atau emang deketnya itu awalnya deket sebagai partner lomba terus jadian, atau jadian dulu baru iseng-iseng ikut lomba nih? Boleh dijelasin nih Kak Vito atau Kak Keca? Sebenarnya kita niatnya bukan jadi couple berprestasi sih ya. Cuma emang dari awal kita udah tahu kalau interestnya memang sama. Jadi memang suka diskusi bareng, belajar bareng gitu-gitu. Baru akhirnya kita coba-coba deh ikut lomba. Dan itu kejadiannya setelah jadian ya. Jadian dulu jadi baru lomba. Oke deh Kak Keca, tadi kakak nyinggung tentang interest yang sama ya Kak. Itu kalau boleh tahu di bidang apa ya Kak? Kebetulan kita berdua sama-sama suka di bidang finance sih. Oke, jadi berarti tuh sering ngebahas tentang finance, indeks saham dan gitu-gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, apa jangan-jangan itu dijadiin buat topik PDKT nih Kak? Bisa dibilang gitu sih. Nah, jadi dulu pas PDKT, karena gue tahu dia suka finance dan dia juga tahu gue suka finance, kita kayak ngelihat kita connect di situ. Jadi ya kita bawain itu jadi topik PDKT kita salah satunya. Nah, boleh banget nih topik finance ini dijadiin sebagai topik PDKT-in ke gebetan kalian. Nah, menarik banget gak sih Kak? Tadi kakak bilang tentang PDKT kakak itu tentang ngomongin finance. Betul. Nah, boleh diceritain gak sih masa-masa PDKT-nya? Kayak ngebahas tentang PDKT kakak gitu. Kan karena ngebahas tentang finance nih. Gimana sih tuh? Dulu waktu awal-awal PDKT banget sebenarnya gue ngajak dia buat jadi brand ambassador-nya Ternak Uang, kalau ada yang tahu Ternak Uang. Cuma akhirnya walaupun gak keterima, tapi di prosesnya kita kan bikin video bareng. Jadi dia suka modus nih ngajakin Discord bareng buat ngedit-ngedit videonya. Nah, selain itu kita juga sering baca buku. Kita suka baca buku. Jadi walaupun pas itu masih online ya, masih Covid, jadi kita Zoom bareng sambil baca buku gitu. Terus selain itu kita juga sering main game namanya Cash Flow, itu yang bikin Robert Kiyosaki. Jadi gamenya tentang gimana tuh? Itu game finance sih, itu kayak ngajarin dasar-dasar finance. Ya mirip-mirip Monopoly deh gamenya. Monopoly tapi lebih terstruktur ya, lebih ke menjurus ke finance gitu. Oke deh, berarti kakak emang sesering itu ya main game bareng itu? Namanya PDKT sih itu. Oke, itu sambil nge-zoom juga atau gimana Kak? Iya dong. Iya, hampir setiap hari ya. Iya. Oke, lucu banget deh Kak. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Awal mulai yang ngajakin lomba itu siapa sih Kak?
Kalau buat lomba kita itu baru ikut setelah kita jadian. Jadi awalnya kita iseng-iseng tuh ikut lomba kan buat ngisi kekosongan kan ya. Iseng ikut lomba, awalnya itu kita ikut lomba trading. Tapi ya masih nggak menang, masih belum cocok lah di situ. Berarti itu kakak ikut lomba trading udah jadi pasangan ya? Udah. Berarti itu jadi lomba pertama kakak as a couple gitu? Yes. Oke. Ya gitu sih. Terus itu jadi bahan modus juga ya karena trading competition nih kita diharusin buat aktif jual beli di market yang jam bukanya itu jam 9 sampai jam 3 kurang lebih. Jadi kita dari pagi sampai hampir sore itu Zoom bareng kan buat mantau market bareng. Terus malamnya kita Zoom lagi buat analisis kira-kira sama apa yang mau dibeli besok. Jadi gitu sih, repeat tiap hari kita Zoom terus. Oke, menarik banget kan ya teman-teman. Nah, Kak Keca, Kak Vito, boleh nggak sih diceritain udah berapa lomba yang kakak ikutin sebagai couple nih? Dan boleh dijelasin juga nggak itu lomba apa aja? Kalau berapa lombanya mungkin kira-kira 10 sih. 10-an ada kali ya? 10-an ada. Nah itu nggak cuman satu topik lomba. Jadi kita dulu pernah nyoba tuh ke spread dari coba marketing competition, pernah nyoba lagi business competition, akhirnya nyoba lagi lomba trading, sama sekarang kita cocoknya di equity research. Oke deh, Kak Vito tadi nyinggung soal equity research. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak, itu equity research tuh apa sih? Guys. Jadi di equity research ini kita disuruh buat analisis satu emiten, misalnya BBCA, Bank BCA. Di situ kita harus analisis yang menyeluruh, misalkan dari faktor makroekonomi dari banking, suku bunga, inflasi, terus habis itu kita juga analisis industri. Kayak industri banking di Indonesia tuh gimana sih, prospek kedepannya gimana. Habis itu kita juga harus tahu company profile-nya, kayak strateginya BBCA buat dapat customer, habis itu bisnis modelnya BBCA buat dapat profitabilitas. Habis itu kita juga diharusin buat analisis laporan keuangan mereka juga untuk mencari nilai valuasi atau nilai wajar dari misalkan tadi BBCA tersebut. Nah, pada akhirnya kita disuruh untuk ngasih rekomendasi apakah kedepannya BBCA ini bakal naik atau enggak. Kalau misalkan naik, kita akan kasih rekomendasi buy. Kalau misalkan kira-kira prospeknya kurang nih, kita akan kasih rekomendasi buat sell. Jadi gitu sih. Dan sama buat kita bertiga, karena kita lombanya sama Mitch ya, Michael Anthony biasanya. Itu prosesnya kayak exciting banget dan satisfying buat analisis emiten sampai menyeluruh ke dalam-dalamnya gitu. Oke deh, berarti kakak udah sering juga ya ikutin lomba equity research ini? Lumayan sering sih, yang paling klop karena itu sekarang. Oke, berarti kakak milih equity research ini karena emang udah cocok aja di kakak ya? Betul. Oke. Nah, Kak Vito, Kak Keca, ini aku mau nanya lagi, tapi ini masih berhubungan dengan topik pemilihan lomba nih. Nah, itu ada nggak sih tips dari kakak, kayak kita tuh harus ikut lomba tuh kayak gimana gitu? Apa emang harus dari interest kita atau gimana-gimana gitu? Karena kan nemuin interest kita kan rada susah juga ya Kak, gitu. Gimana Kak? Sebenarnya udah ketemu interestnya juga tetap ada challenge-nya sih. Kayak kita berdua pasti tuh tahu kalau kita sama-sama suka finance. Cuma belum ketemu nih lomba yang wah kita banget. Jadi ya udah kita cari-cari aja sih dari trading competition, terus iseng-iseng ikut marketing, bahkan sampai business case. Baru akhirnya kita ketemu lomba yang klop banget, yaitu di equity research ini. Jadi mungkin tipsnya jangan capek-capek buat ikut dan cari lomba. Kalaupun nanti kalah ya udah biasa. Yang penting kan abis itu dicoba lagi. Oke deh, berarti intinya itu kita harus banyak-banyakin pengalaman ikutin lomba gitu ya Kak, biar kita nemu apa sih yang cocok ada di kita gitu. Oke deh. Nah guys, menarik banget kan tadi tips yang udah dikasih tahu sama Kak Keca dan Kak Vito. Nah oke Kak, mungkin banyak yang penasaran nih, suka dukanya selama ngejalanin lomba itu gimana sih? Boleh Sukanya dijelasin? dulu deh. Oke, boleh. Jadi selama ngerjain lomba tuh tadi kan udah dijelasin tuh kayak dapat satisfaction-nya tuh Iya. habis analisis secara menyeluruh. Nah, apalagi kan kita ngerjainnya bareng tuh. Kita bareng berdua. Terus sukanya itu jadi kalau lagi down kita bakal down bareng, kalau lagi senang kita bakal senang bareng, dan even kalau menang kita menangnya menang bareng dong. Dan itu kayak menyenangkan banget. Oke Kak, boleh Kak. Kalau dukanya sendiri menurut gua kadang-kadang tuh banyak waktu pacaran yang kesita buat ngerjain lomba. Kayak pas itu contohnya kita lagi konser nih, lagi with the fest, tapi hari itu juga kita ada deadline lomba.
Jadi benar-benar pas itu di tengah konsernya Malik, gue inget banget di tengah konsernya Malik kita minggir ke tribun buat ngerjain lomba. Menyedihkan, cukup menyedihkan ya. Tapi itu kelar juga Kak? Kelar. Alhamdulillah menang juga sih. Iya. Berarti ini juga dong, berarti apa sih namanya? Kakak nggak dengerin, udah kakak tinggalin aja itu yang konsernya itu? Dengerin ya, tapi kita kan di tribun di belakang. Ya Lebih fokus ke lombanya sih. fokus kalau main sih kayak sacrifice dikit, tapi apa-apa itu worth it ya akhirnya. Oke deh. Nah berarti udah diceritain tadi kakak, berarti kakak emang saling support banget ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Nah gimana sih Kak cara ngasih support itu sebagai partner lomba dan sebagai pasangan? Kan kakak kan ikut lomba juga, tapi kan kakak berdua nih sebagai pasangan juga, gimana tuh? Menurut kita penting banget sih buat saling support, apalagi alhamdulillah kita di bidang yang sama, jadi tahu gitu loh susahnya, pusingnya, capeknya. Jadi bisa saling support satu sama lain. Nah biasanya kalau lagi ngedown gimana tuh? Biasanya sih kita kalau yang ngedown lagi ngerjain lomba ya, kita kayak salah satu ngedown, nah yang satu lagi kayak ngajakin keluar kemana, kayak ke cafe gitu. Even di cafe nanti ngerjain lomba ya lagi, tapi kayak adalah refreshingnya dikit. Oh Itu jadi salah satu bentuk support sih. oke, supportnya lewat situ-situ aja ya Kak ya? Atau mungkin ada yang lain Kak? Kayak bukan ke kafe atau ngapain gitu Kak? Kadang-kadang ada aja sih di sela-sela ke cafe kita kayak jalan-jalan bentar, ke mall muter-muter atau kemana gitu, biar otaknya lebih fresh lagi ya. Oke deh. Nah guys, bener-bener nge-inspirasi banget gak sih Kak Keca dan Kak Vito ini? Karena udah cantik dan ganteng, pinter juga, dan saling support satu sama lain. Nah Kak, aku mau kepo lagi nih sedikit tentang pendapat kakak. Kan banyak nih rumor yang bilang kalau misalnya jangan deh pacaran sama yang satu organisasi atau satu project, karena bakal gak worth gitu Kak. Gak bakal dapet seprofesional itu. Oke, ini balik lagi ke masing-masing sih. Tapi kalau dari kita, paling nggak gue lebih prefer kalau kita barengan. Jadi kayak kita bisa diskusi bareng. Kita tadi ke topik finance kita analisis sahamnya bareng, terus kayak kerjanya bareng kan. Jadi kita saling ngerti satu sama lain. Nah, even kita lagi down ya, kita jadi tetap bareng juga downnya kan. Ya gitu sih, kalau dari gue juga, karena sebenarnya kita ketemunya juga awal dari kepanitiaan, kita ketemunya di Sinus. Terus kalau menurut gue seru aja kalau kita ngerjain sesuatu bareng-bareng, bisa saling tukar pikiran bareng, jadi lebih ngerti perspektif satu sama lain. Terus kalau ikut lomba, pastinya tadi yang udah dibilang, kalau menang kita senengnya bareng-bareng, kalaupun kalah juga sedihnya bareng-bareng. Jadi ya udah sih saling berproses satu sama lain aja, dan berprosesnya bareng-bareng. Nah, Lucu banget ya Kak. Nah, kalau misalnya kan pasti kalau di pacaran ini kayak ada fase berantemnya gitu ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya Cara pas itu, ngatasinnya? oke, sebenarnya pas itu kita pernah sih waktu lomba, kebetulan berdua doang. Pas itu Mitch lagi nggak ada. Terus habis itu kita lagi di tengah-tengah berantem. Jadi kayak ya udah sih mencoba buat seprofesional mungkin, walaupun hubungan personal kita berdua sedang tidak baik-baik saja ya. Cuma tetap goalsnya nyelesain lombanya, tetap harus profesional. Oke deh, jadi walaupun ada fase berantemnya, kakak harus tetap profesional ya Kak? Betul. Oke deh. Oke, makasih banget nih Kak Keca dan Kak Vito udah nyempetin waktunya buat kita nih. Udah nemenin aku dari awal sampai akhir di Cermati kali ini. Dan makasih juga sharing-sharingnya, itu bakal jadi inspirasi para pendengar Cermati kali ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Oke Kak. Oke, aku akan coba simpulin ya Kak jawaban-jawaban kakak tadi dan saran-saran kakak dan tips-tips kakak tadi. Boleh ya Kak? Boleh Boleh. dong. Oke. Nah, jadi tipsnya itu kalau misalnya kalian para pendengar Cermati ingin mengikuti lomba, itu dicoba aja dulu semuanya. Nah, nanti pasti akan nemu yang cocoknya di mana. Dan untuk kalau misalnya di saat tiba-tiba burnout, kalian bisa refreshing sedikit ke kafe-kafe atau tempat-tempat lain nih. Oke deh Kak, sebelum kita benar-benar mengakhiri Cermati kali ini nih, ada nggak sih yang mau Kak Keca dan Kak Vito sampai ini? apa ya? Mungkin ini disclaimer dikit ya. Tiap pasangan punya preferensi yang masing-masing. Tapi kalau dari kita sih, daripada kita pacaran nggak ngasilin apa-apa, mendingan kita jadi produktif. Nah, buat
couple-couple yang mau mencoba produktif di luar sana, mungkin bisa nih dicoba dari mungkin ikut organisasi atau kepanitiaan bareng juga bisa, atau ikut-ikut lomba bareng nih kayak kita, atau cari mungkin ada interest dari kalian yang sama, jadi bisa diskusi bareng, belajar bareng, tukar perspektif bareng gitu-gitu deh. Oke deh, jadi intinya kita sebagai couple juga harus lebih produktif ya Kak ya, bareng-bareng gitu. Oke. Wah, keren banget gak sih narasumber kita pada kali ini. Nah, tadi kan Kak Vito sama Kak Kece juga udah ngasih saran nih di akhir. Nah, itu sekaligus mengakhiri cermati kita pada kali ini. Yeay. Nah, tapi sebelumnya aku mau bilang terima kasih nih buat Kak Keca sama Kak Vito udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing sama aku di sini dan ngasih inspirasi ke pendengar cermati kita. Terima kasih juga Cermati sudah Thank diundang you, ya. Cermati. Oke deh, terima kasih juga untuk para penonton setia Cermati yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa saran dan tips yang udah Kak Keca dan Kak Vito sampein itu bisa dijadiin gambaran buat ngeinspirasi kita. Nah, sekian dari aku Dede. Sampai jumpa di Cermati selanjutnya. See you on the next Cermati. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Oke.